kita. Walaupun kita tidak dapat berjumpa, tetapi kita dapat berjumpa lewat online kita. Dan percaya bahwa kita diberkati lewat pujian dan penyembahan kita. Amin. Haleluya. Tuhan sangat berkuasa dan hebat atas kita. Sebab itu hari ini kita percaya kekuasaan Tuhan atas kita. Amin. Dahsyatnya Allah kita, Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Bertata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Tuhan Allah kita. Haleluya, Tuhan Allah kita. Haleluya, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, Jesus. Pada hari ini Tuhan, kami bawa setiap persembahan kami kepadamu ya Bapa. Walaupun dalam keadaan apapun yang kami lalui hari ini, kami ingin memberikan persembahan hidup kami yang terbaik kepada Tuhan. Ini persembahan hidup kami Bapa. Kami tidak takut, kami tidak akan risau ya Bapa, karena kami tahu waktu kami mempersembahkan hidup kami kepadamu, kami tetap dalam genggaman Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, persembahan kami Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Yes Jesus. Oh, yes
tetap setia sampai akhir hidup kami. Saat kami persembahkan hidup kami, korban syukur kami hanya kepada Tuhan. Walaupun apa yang ada di sekeliling kami berusaha mengancam kehidupan kami, kami tetap setia sampai akhir hidup kami, Bapa. Haleluya. 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 Ini kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Sampai akhir hidup
rencana-Mu bagi kami, berjalan dalam rencana-Mu Tuhan, sampai akhir hidup kami. Oh Tuhan, Jesus, Jesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, Glory Permai. Kita bersyukur hari ini dan di pagi yang indah ini, di mana kita merasa bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka telah menyertai dan memimpin dalam kehidupan kita. Adanya kita hari ini itu bukan karena kemampuan kita, tapi oleh karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Kemurahan Tuhan itu tetap dalam kehidupan kita. Apabila kita tetap mengandalkan Tuhan, apabila kita tetap mengharap pada Tuhan, karena kita tahu di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus ada mukjizat. Mari kita berdoa sebelum pastor membawa kita dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kata pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini karena satu masa yang indah, hari yang indah di mana Tuhan tetapkan untuk kami untuk beribadah padamu. Tuhan, Engkau memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Roh Kudus menguasai hamba-Mu, seluruh keberadaan hamba, tubuh jiwa roh diserahkan dan meletakkan di bawah salib-Mu. Biar Engkau ditinggikan, biar Engkau diagungkan Bapa, supaya lewat firman-Mu akan memberikan satu inspirasi, breakthrough dalam kehidupan kami, untuk kami dapat meyakinkan iman pengharapan kami dan kasih kami pada Engkau Bapa. Kiranya firman-Mu akan menjadi satu landasan depan kami dalam hidup ini. Abah siap untuk menyampaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 demikian bunyinya. Sebab rencanganku bukanlah rencanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari ini kita belajar bersama-sama dengan satu tema firman Tuhan yang berkata, berjalan dalam rencana Tuhan. Dan pasti akan bawa kita 3 perkara di dalam bagian ini, yaitu apa itu rencana, dan kedua, mengapa kita perlu berjalan dalam rencana Tuhan, dan ketiga, bagaimana kita berjalan dalam rencana Allah atau Tuhan, dan terakhir nanti kesimpulan. Ya, apa itu rencana? Rencana itu adalah satu perencanaan kita yang kita mau tetapkan tentang langkah tindakan pada masa depan kita, di mana kita melakukan satu pekerjaan ke depan yang kita rancangkan. Itu adalah satu rencana yang kita mau, di mana kita berencanakan bermacam, dan juga tentang apa yang kita capaikan, hasilkan dalam rencana. Semua itu baik bagi kita. Nah, bagi kita sebagai orang percaya, Tuhan juga mengajar kita untuk mengetahui bagaimana kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Ya, saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Di bagian dalam Yesaya 55 ayat 8 ini, di mana dikatakan, rencanganku bukanlah rencanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, banyak orang merasakan dirinya sudah dalam rencana Tuhan. Jika sudah melayani, rajin beribadah, atau melakukan kegiatan rohani, dianggap bahwa ia sudah ada dalam rencananya. Benarkah? Nah, untuk langkah pertama kita, untuk mengerti berjalan dalam rencana Allah itu, rencana Tuhan itu, di mana bagaimana kita perlu berjalan dalam rencana Tuhan. Yang pertama, Tuhan mempunyai rencana besar di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah ciptaan Tuhan,
sesuai dengan rupanya untuk suatu tujuan. Seperti mana Tuhan memanggil Nabi Yesaya dalam pasal 49 ayat 1. Tuhan telah memanggil aku sejak lahir dari perut ibuku, dan juga Yeremia 1:5. Sebelum aku dibentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, bagian ini juga kita melihat bagaimana rencana Allah itu, Tuhan itu dalam kehidupan para nabi yang dulu. Bahkan juga Paulus dalam Galatia 1:15 mengatakan, ia telah memilih aku. Nah, Paulus telah dipilih. Bagi kita, Paulus itu tidak asing. Siapa tidak mengenal Paulus? Sebelum Paulus diberi nama Rasul Paulus, dia ada seorang yang bernama Saulus. Dulu adalah penyayang jemaat. Dia telah merancangkan sesuatu perjalanannya. Dia merencanakan untuk memusnahkan perjalanannya ke Damsyik untuk pengayaan jemaat, untuk membunuh semua orang-orang Kristen. Tetapi rencana Paulus itu digagalkan oleh rencana Tuhan. Sehingga Tuhan hadir dalam pertengahan jalannya. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 9 di mana pertobatan Paulus. Nah, untuk kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang besar di depan kita. Saya pasti setiap kita berpikir bahwa Paulus tidak mungkin dipilih dalam rencana Tuhan, karena dia seorang yang jahat, penyayang jemaat. Tapi Tuhan memilih dia. Di mana nyata dalam Galatia 1 ayat 15 bahwa Tuhan telah memilih Paulus. Begitu dalam kehidupan kita. Saya pasti bahwa setiap rencana yang kita rancangkan, pasti kita tahu bahwa Tuhanlah yang dapat kita handalkan, di mana kita tahu secara kita tidak duga dalam kehidupan kita bahwa kehidupan kita, hadirnya kita dalam dunia ini, mungkin banyak pertanyaan kita. Kenapa saya hadir di dunia ini? Mengapa saya hadir di dunia ini? Nah, sebetulnya saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Gelar Permai, ada tujuan Tuhan yang spesial untuk kita. Kita tahu bahwa dalam Efesus 2 ayat 8 dan 10 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Langkah yang kedua, mengapa perlu berjalan dalam rencana Allah? Dalam rencana Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi muridnya. Ini berarti orang Kristen harus berkomitmen untuk mengikut Yesus tanpa berkompromi. Nah, langkah pertama, di mana Lukas 9 ayat 23 mengatakan, kata Yesus, katanya pada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini yang Tuhan rencanakan di depan kita. Mengapa kita perlu berjalan dalam rencananya? Karena Dia mau kita menjadi murid Kristus. Menyangkal diri kita. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak hanya menuntut percaya akan kebenaran Injil, tapi juga menyerahkan diri kita untuk mengikut Dia dengan pengorbanan. Antara menyangkal diri atau hidup untuk keinginan, kita yang mementingkan diri sendiri harus dibuat setiap hari. Itu adalah pilihan kita menentukan
nasib akhir hidup kita. Nah, di dalam bagian kedua ini Tuhan mau kita menjadi murid Kristus. Karena Tuhan dalam hati untuk kita. Seperti mana Yesus juga memanggil muridnya. Walaupun dulu mereka adalah nelayan, tapi Tuhan mengubah mereka menjadi penjala manusia yang dulunya penjala ikan. Nah, dalam kehidupan rencana Yesus memanggil para muridnya, ada juga sifat-sifat para muridnya. Seperti Petrus sendiri, dia menyangkal Yesus 3 kali. Walaupun dia sudah berjalan begitu lama melihat apa yang Tuhan lakukan dalam peranannya. Dia melakukan banyak mukjizat. Orang buta dicelikkan mata. Lazarus yang mati 3 hari dibangkitkan. Tapi Petrus, murid yang disayang Tuhan Yesus, akhirnya apabila dia ditangkap di masa dia ditangkap untuk disalibkan, Petrus menyangkal dia. Sehingga ayam berkokok ke 3 kali Petrus menyangkal dia. Dia sedar. Nah, dalam rencana Tuhan dan depan kita untuk menjadi murid Yesus, kita harus hidup menyangkal diri kita, memikul salib. Dengan bermaksud bahwa Tuhan mau kita matikan daging kehidupan kita, supaya kita layak di dalam rencana Tuhan. Supaya kita tahu bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita. Dan segala keadaan-keadaan yang memungkinkan harus kita hindarkan dari depan kita, supaya kita layak berjalan di dalam rencana Allah dengan menjadi murid Kristus. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, mari kita hidup di dalam rencana Tuhan menjadi murid Kristus itu harus menyangkal diri dan mengikut Yesus. Langkah yang seterusnya, berjalan dalam rencana Tuhan, yaitu bagaimana cara kita berjalan dalam rencana Allah. Yaitu selain kita mengetahui betapa besarnya rencana Tuhan di depan kita, Tuhan mau kita harus meletakkan kepercayaan kita pada Tuhan, bahwa apapun yang dilakukannya adalah untuk kebaikan kita. Di dalam Amsal 3 ayat 5 hingga 6 katakan, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 mengatakan, untuk kita, bagaimana cara kita berjalan dalam rencana Tuhan, untuk kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita harus menyingkirkan dosa dan kefasikan di dalam hidupan kita, menjadi tembok antara kita dengan Allah. Karena tembok ini kita tidak lagi mengalami perkenan, perlindungan, pertolongan atau keselamatan Allah. Jadi doa-doa kita tidak akan terjawab. Apabila kita meletakkan kepercayaan kita pada Tuhan, kita harus menjauhkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang bagian kedua, bagaimana cara kita berjalan dalam rencana Allah. Biarkan Tuhan memulihkan hidup kita dan menerima pengampunan. Dalam Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarkannya, tidak kurang tajam untuk mendengar.
Nah, bagian ini juga memberi kita mengerti bagaimana kita berjalan dalam rencana Tuhan. Kita harus mengakui dosa kita dan memohon pengampunan dan penyucian diri dari Tuhan. Ada dua hal yang harus kita lakukan lewat memohon pengampunan daripada Tuhan. Pertama adalah pengampunan dosa dan pendamaian dengan Tuhan. Kedua, penyucian diri, yaitu penghapusan kesalahan dan pembinasaan kuasa dosa supaya kita dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Inilah untuk kita menyakitkan kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Biarkanlah Tuhan memulihkan hidup kita dan menerima pengampunan. Yang terusnya, bagian yang ketiga, bagaimana cara kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Biarkanlah Tuhan membentuk hidup kita dan setialah dalam proses dari Tuhan. Dalam Roma 8:18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Dengan bermaksud, semua penderitaan kita zaman ini, penyakit, sengsara, kekecewaan, kemiskinan, penganiayaan, kesedihan, dan kesusahan dalam berbagai-bagai keadaan harus dianggap sebagai tidak berarti, tidak berguna lagi dibandingkan dengan berkat, hak istimewa dan kemuliaan yang akan dianugerahkan kepada orang percaya yang setia pada zaman yang akan datang. Inilah hidup kita yang mau berjalan dalam rencana Allah, yaitu kita harus setia. Relakan Tuhan, biarkan Tuhan membentuk kehidupan kita. Yang terusnya, bagaimana cara kita berjalan dalam rencana Tuhan? Biarkanlah Tuhan menguasai, memimpin hidup kita, sehingga kehendaknya saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Roma 8:14 mengatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Galatia 5:25-26. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling berdengki. Bagaimana cara kita berjalan dalam rencana Tuhan? Hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam anak Tuhan supaya memimpinnya agar berpikir, berbicara dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dia memimpin terutama dengan dorongan-dorongan yang merupakan dorongan batin atau jasmani untuk melakukan kehendak Tuhan dan mematikan perbuatan buruk tubuh. Roh memimpin kita sentiasa sesuai dengan Alkitab, dimaksudkan memberi pengarah dalam hidup kita. Mendorong orang percaya agar bertekun dalam iman dan meningkatkan mereka mengenai keadaan kemurtadan dari iman pribadi dalam Kristus. Dorongan Roh Kudus datang oleh membaca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan khotbah dan ajaran yang saleh. Nah, untuk kita berjalan di dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita, biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat layak berjalan di dalam rencana Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak ada kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berdoa. Dengan itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita, bagaimana kita berjalan dalam rencana Tuhan, biarkanlah Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Nah, pada hari ini, sebelum Pastor menutupkan firman Tuhan,
Mari kita melihat bagaimana rencana Tuhan itu dapat menguasai dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan mempertanyakan, mana mungkin saya yang jahat ini, saya yang berdosa ini tidak dapatkah masuk dalam rencana Tuhan? Nah, kita balik pada ayat di dalam Yesaya tadi, ayat nas firman Tuhan yang kita bacakan, yang kita dengarkan pada hari ini. Di mana dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Mungkin kita bertanya, mana mungkin saya dapat ikut dalam rencana Tuhan? Nah, untuk kita mendekatkan diri kita masuk di dalam rencana Tuhan di depan kita, yaitu ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan temui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini yang membawa kita mengerti supaya kita dapat masuk di dalam rencana Tuhan. Dan juga ayat 11 hingga 13. Supaya kita hidup dalam rencana Tuhan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali padaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadamu. Sesungguhnya kamu akan berangkat dengan bersukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebab sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanubara, dan sebagai ganti kecumbung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemaksuran Tuhan bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Inilah hasilnya kita untuk kita masuk di dalam rencana Tuhan. Dan sebaliknya, biarlah kita menyerahkan kehidupan kita. Sesungguhnya segala keberadaan kita untuk kita masuk dalam rencana Tuhan dalam depan kita. Kita tahu Tuhan memberikan sukacita yang besar, karena rencana Tuhan itu indah dalam depan kita. Karena rencana Tuhan itu Ia memberikan damai, bukan kecelakaan. Rencana Tuhan itu memberikan kita untuk terus hidup di dalam sukacita sesuai dengan pembacaan tadi Yesaya 55 itu. Dan mari jemaat Tuhan, serahkan hidup kita pada hari ini. Biarlah Tuhan mengendali kita, supaya kita benar-benar masuk di dalam rencana Tuhan. Jauhkan segala dosa, jauhkan segala kefasikan dalam kehidupan kita, supaya kita layak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pada hari ini apabila kita mendengar firman Tuhan, hiduplah di dalam rencana Tuhan, supaya kita percaya hari depan kita penuh dengan cemerlang. Apabila kita menaruhkan hidup kita, meyakinkan hidup kita pada Tuhan, pasti semuanya berjalan dengan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Walaupun hamba-Mu orang biasa, walaupun hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, tapi kami yakin firman-Mu tidak akan
hilang begitu saja. Firman-Mu adalah firman ya dan amin. Firman-Mu adalah alfa omega. Firman-Mu adalah firman yang hidup. Pada hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu akan digenapi dalam kehidupan kami, jemaat kami Tuhan, bahkan orang-orang dimanapun berada. Biarlah firman-Mu Tuhan akan memberikan keyakinan, pengharapan di dalam kehidupan semua umat-Mu, supaya kami dapat masuk di dalam rencana-Mu Tuhan. Karena rencana-Mu indah Bapa, memberikan damai sejahtera, menjamin kehidupan kami. Itulah karya-Mu Tuhan, itulah rencana-Mu untuk menyelamatkan kami semua manusia. Bapa, biarlah kami masuk dalam rencana-Mu untuk meninggalkan segala dosa, meninggalkan kefasikan dunia ini, supaya kami benar-benar mempersembahkan hidup kami, bahkan dipimpin oleh Roh Kudus. Bapa, hari ini kami serahkan jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan, Engkau memberkati kami, melindungi kami Tuhan. Baik dalam pandemik Tuhan, kami begitu khawatir takut dengan situasi keadaan sekarang. Bapa, Engkau yang membekusi kami dengan kuasa darah-Mu. Seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan. Keluarga jemaat kami Glory Permai Tuhan, Engkau membekusi dengan kuasa darah-Mu. Karena kuasa darah-Mu akan menjauhkan, menyingkirkan, akan menyucikan seluruh kehidupan kami Bapa. Tuhan, sertai kami dalam pekerjaan kami, di mana pada hari-hari mendatang nih, jemaat-Mu Tuhan yang bekerja, bahkan yang bersekolah online, yang mengambil ujian Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu, pemuda-pemudi yang sekolah, bahkan yang bekerja, Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka Tuhan. Tuhan berkati jemaat kami, baik persembahan yang persembahkan di dalam bank yang telah didaftar, account gereja kami Tuhan. Engkau memberkati mereka. Apapun yang mereka beri Tuhan, kami percaya Tuhan akan melipat gandakan. Bahkan berikan kesehatan bagi jemaat kami Tuhan, secara jasmani bahkan rohani. Berikan kerinduan pada jemaat kami, supaya kami dapat percaya, bersatu dalam doa beriman, percaya Tuhan akan melindungi, menyertai. Tuhan berkati kerajaan kami Malaysia Tuhan, baik dalam darurat ini Tuhan, dalam keadaan negara kami, dalam PKP, bahkan dalam PKPB Tuhan, ada persyaratan yang lain, kami percaya Tuhan Engkau melindungi kami. Berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami menjaga SOP, supaya kami menghormati kerajaan kami, bahkan juga menghormati Tuhan. Tuhan berkati pelayanan hamba-hamba-Mu dimanapun berada, baik yang mengajar di maktab online Tuhan, bahkan peringkat pusat kami Bapa, kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan juga akan memberkati mereka seluruh dunia Tuhan, baik keadaan-keadaan yang dimana pada saat ini banyak di bagian frontliner Tuhan, dokter dan kami mengalami sakit sekarang ini, dibiri ini Tuhan, kami serah dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus menjamah, menyucikan, menyembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka dapat melihat bagaimana kebaikan Tuhan di depan mereka. Oh, terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai kami, terus memimpin kami di depan kami. Mari jemaat, kita arahkan hati kita, angkatkan hati kita, percaya Tuhan itu ada Tuhan yang melindungi kita. Terimalah berkat doa ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.